Agama itu artinya A itu tidak, agama itu artinya tidak kacau. Jadi kalau kita bicara soal agama, kita bicara soal sesuatu yang tidak kacau. Tidak ada gangguan-gangguan dari manapun yang bisa mengganggu kami. Dan itu kami rasakan sampai sekarang ini. Acara-acara orang muslim yang membantu kita. Nah, saya punya gelar Ustaz. Dari ketemu sama Sami pendeta Ustaz. Iya, mengatakan semuanya udah. Di tengah eloknya pesisir Sulawesi Selatan, di kabupaten kecil yang bernama Baru, tumbuh satu hal yang jauh lebih indah dari sekadar pemandangan. Sebuah keharmonisan yang tidak dibangun dalam sehari, tapi dibangun lewat kepercayaan, penerimaan, dan rasa saling memiliki antar umat beragama. Di Baru, perbedaan bukan alasan untuk berjarak, tapi jembatan untuk semakin dekat. Tinggal di wilayah mana? Amaro. Yang sebelum masuk Baru sebelum kota ya, ada BPM sebelah kanan. Itu Amaro, ada pintu gerbangnya itu Amaro. Itu kompleksnya. Iya. Saat itu sendiri cuma dua anak saya di situ polisi yang Kristen. Dari yang dia kemana? Tapi luar biasa memang. Sedang bangun rumah di sini, bangun rumah. Jadi si anakku tuh sudah punya rumah sini di wilayah kompleks itu, di kompleks. Memang kalau ada acara-acara orang muslim yang bantu kita. Dia pun itu malah saya pernah waktu di Tabiska, karena dia sini kan ini Masjid Agung, saya kan orang Nasrani. Saya diangkat sebagai ketua konsumsi. Gitu. Kita peresmian kita begitu. Peresmian Masjid Agung. Pengurus masjid besar itu. Nah, saya tentunya itu ya di situ sudah berbaur dengan masyarakat. Iya, berbaur dengan masyarakat. Tidak harus bilang ini Islam kemudian atau Kristen kita dulu. Tidak pernah itu Islam mengganggu kami, tidak pernah. Menyatu ada acara di rumah datang begitu, kami pun begitu kalau dia beracara kami kesana. Macam itu kalau lebaran, saya kan berlebaran sama-sama. Kalau tahun baru dia datang juga makan kue di rumah, silakan. Sambil gurau, jadi betul-betul hilang itu perantara, hilang. Tidak ada sekat, tidak ada, menyatu betul. Iya, kayak air gula. Air gula. Iya, larut, iya. Kami memulai dari ruang-ruang dialog. Dari sana tumbuh kepercayaan, lalu aksi nyata. Nggak ada campur-campuran. Kalau saya dari Gendang Batu, Silanan. Itu bukan utara ya? Selatan. Selatan ya? Iya. Jadi sebelum pertama kali saya di Kilo 7. Berarti perbatasan mereka kan? Iya. Iya, perbatasan. Banyak juga keluarga Islam itu. Iya. Itu orang mereka. Karena kan dekat sama Toraja. Iya. Budaya berbaur, agama juga kan. Jadi mereka kawin mengawin, Iya. kawin main orang. Jadi dekat mereka yang perbatasan dia tuh. Iya. Jadi biasa kalau acara-acara pernikahan datang juga mereka. Datang. Iya. Kalau acara-acara. Begitu kan sebaliknya kalau Jadi tidak terlalu alergi di mereka soal itu. Kami tidak ada alergi. Kalau soal keluarga juga banyak. Saya punya keluarga Islam. Saya tinggal di Antang situ di Makassar. Jadi kalau lebaran kunjung-kunjung. iya. Cuma karena saya di sini nih, agak jauh nih. Agak jauh. Iya. Tapi kalau setiap hari ketemu. Dari keluarganya mama itu banyak. Banyak Islam. Ada Ustaz. Iya. Nah, saya punya gelar Ustaz.
dari ketemu sama-sama pendeta ini Ustaz. Ketemu Iya, mengatakan semuanya udah. Iya, dari mama itu dia punya anak Ustaz. Jadi enggak terlalu lagi kami kalau soal agama. Iya. Cuma itu biasa yang dipikir-pikir orang salah tafsir gitu. Iya. Kalau salah tafsir kitab suci selesai. Sama juga di Kristen, kalau salah tafsir kitab suci selesai juga. Yang penting itu jangan salah tafsir. Ketika kita salah tafsir sesuatu harus kita. Kan Nabi Muhammad juga ajar tuh agamamu. Iya. Agamaku. Jangan kita baku, tidak boleh kita baku apa? Salah paham sih. Kalau salah paham selesai. Iya, makanya saya bilang juga sama jemaat. Saya bilang doakanlah juga tetanggamu. Iya. Kenapa kalau dia berhasil, kok tidak iri? Tuh bilang, yo doaku dijawab. Kok tidak pernah doakan tetanggamu, dia sukses, kok iri pasti. Oh korupsi, oh begini. Akhirnya kita negatif thinking sama dia. Akhirnya itu bisa membuat kita kesenjangan sosial lagi dengan tetangga. Jauh lagi. FKUB baru hadir bukan hanya sebagai wadah formal, tapi sebagai ruang kebersamaan. Kami percaya kerukunan itu bukan sekadar program, tapi gaya hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Wedeng Dong Tien. Saya Jamarudin, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Baru, menggambarkan kehidupan umat beragama di Kabupaten Baru. Kabupaten Baru terdiri dari 7 kecamatan dengan jumlah penduduk kurang lebih 190.000 jiwa. 99% sebagian Muslim, selebihnya umat Katolik, Kristen, dan Hindu. Alhamdulillahirabbil alamin. Kehidupan kerukunan umat beragama berjalan dengan baik, bahkan dikatakan sangat baik, akrab, harmonis, saling menghargai, saling mendukung. Ini diakibatkan oleh beberapa faktor pendukung. Salah satu di antaranya adalah bagaimana para tokoh agama kita yang ada di Kabupaten Baru, katakanlah itu Muslim, ada Andre Gurukta, ada beberapa Gurukta, para dai mubalik yang secara berkesinambungan membimbing, melayani, mengawal umat beragama yang ada di Kabupaten Baru. Sama dengan tokoh agama dari Katolik, Kristen, berkesinambungan membimbing, mengajari, mengawal dengan baik dan benar umat beragama di Kabupaten Baru. Karena sesungguhnya masyarakat Kabupaten Baru, umat beragama yang ada di Kabupaten Baru itu, apakah dia Muslim, apakah dia Katolik, dia Protestan, itu mereka sudah saling bergaul, sudah saling menyapa, sudah saling merayakan kenangan-kenangan kerukunan yang ada di Kabupaten Baru. Dan alhamdulillah, sekali lagi dengan adanya Asta Aksi Bapak Kakanwil ini, satu program yang luar biasa namanya Selebrasi Kerukunan, itu akan dimunculkan, akan diamplifikasi, akan dikeluarkan, akan digambarkan, akan diperbesar informasinya, dipublikasikan, diamplifikasikan supaya gaungnya lebih besar. Dan salah satu bukti bahwa betul apa adanya kerukunan umat beragama di Kabupaten Baru itu sudah berjalan sebagaimana yang kita harapkan. Terima kasih. Billahi taufik wa da'wa wal irsyad. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam kerukunan. Saya Husni Abbas, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Baru, menyampaikan bahwa Kabupaten Baru
yang merupakan daerah yang dijuluki Serambi Madinah, berjumlah penduduk 180.300 lebih. Terdapat pondok pesantren terbesar, yakni Pondok Pesantren Darud Da'wah Wal Irsyad Dede Imam Koso, yang setiap saat memproduksi ulama dan juga santrinya tersebar sampai ke pelosok negeri. Di Kabupaten Baru ada 3 gereja yang terdaftar dan tentunya memiliki legalitas yang terdapat di pemerintah. Hal ini bisa diperlihatkan dengan bagaimana interaksi antara Pak Kiai atau Anda Geruta sebagai pimpinan Pondok Pesantren Dede Imam Koso, sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Baru 50 tahun yang lalu, berdasarkan testimoni dari tokoh masyarakat dan tokoh agama di Kabupaten Baru ini tidak pernah ada gesekan yang terkait dengan persoalan keagamaan dan juga persoalan-persoalan sosial kemasyarakatan lainnya. Dan alhamdulillah, mudah-mudahan ke depan Kabupaten Baru yang merupakan daerah Serambi Madinah tentunya bisa lebih rukun dan juga bisa membawa Kabupaten Baru menjadi kabupaten yang maju dan sejahtera lahir dan batin. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu Saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Saya Pendeta Benyamin Bairu, melayani di Jemaat Baru Gereja Toraja. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita hari ini hidup di Indonesia dengan berbagai macam agama ada di negara kita. Ada beberapa agama, ada 5 agama yang ada di negara kita. Agama itu artinya A itu tidak, agama itu artinya tidak kacau. Jadi kalau kita bicara soal agama, kita bicara soal sesuatu yang tidak kacau. Jadi kita dianugerahi oleh Tuhan Yang Maha Esa tentang agama. Itu berarti bahwa bagaimana kehidupan manusia untuk diarahkan supaya tidak kacau dalam kehidupannya. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita melihat dan kita menikmati setiap agama. Agama itu pasti mendatangkan kebaikan bagi kita, karena setiap ajaran agama itu berasal dari atas, dari langit dalam hidup kita. Dan karena itu setiap agama mari kita menjaga kerukunan kita supaya kita hidup damai, rukun dalam kehidupan kita masing-masing. Terkhusus di Kabupaten Baru ini, saya melayani sini sudah 2 tahun dan saya merasakan bersama dengan jemaat di sini, saya merasakan hidup bersama dengan saudara-saudara kita yang Muslim dan ada juga yang lain. Kami di sini hidup berdampingan, tapi kami cukup hidup dalam kedamaian, kami rukun dan saling menghargai satu dengan yang lain. Sehingga di Kota Baru di sini tercipta satu kedamaian yang luar biasa antar umat beragama dalam hidup kita. Di Baru, umat Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha saling bersilaturahmi. Tidak ada sekat. Bahkan dalam acara keagamaan, kita saling bantu. Ini bukan kebetulan, ini hasil dari perjalanan panjang dan komitmen bersama. Setiap ada kegiatan pasti kita melibatkan semua pemilik dan kita berinteraksi sangat sangat kekeluargaan ya. Jadi FKB selalu menyampaikan kepada semua tokoh agama bahwa kita ini sama ya, ini bersatu, tidak ada perbedaan ya, bahasa, suku, agama ya, itu yang kita selalu harmonisasi terjadi dalam organisasi. Karena kerukunan itu terbangun dari awal, jauh sebelum terbentuk FKB. Tapi begitu FKB tujuannya salah satunya adalah itu mendata semua umat. Tadi beliau tidak tahu bahwa ada di sana. Kita tahu semua ada di sana Hindu, meskipun hanya beberapa orang, ya dia kan bekerja di Baru, otomatis tetap tidak datang. Ya, bahwa ada Hindu di sini, ada juga di Bojo sebagian.
Kemudian yang kedua, FTB itu dalam menyampaikan materi-materi khutbah macam ceramah itu humanis. Ya, kita memang mewanti-wanti kepada pengkhutbah, kepada mubalik yang khususnya di bawah naungan Kementerian Agama supaya dakwah itu humanis. Jangan selalu menjustis. Ya, oh surga itu seperti dia yang kedua manusia, padahal semua kita ini berhak untuk masuk surga. Sama-sama semua di hadapan Tuhan. Ya, kita beragama ya, tentu kita ini bagaimana kita punya harga diri di hadapan sesama manusia dan Allah SWT. Tokoh umat Kristiani yang telah hidup berdampingan selama 50 tahun di Baru menyimpan banyak kenangan tentang bagaimana toleransi bukan hanya diajarkan, tapi dihidupi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Randan Pasolon, bekerja pensiunan di BRI, dan saya masuk di Kabupaten Baru sejak tahun 73, berarti sudah 52 tahun. Pengalaman saya di sini, saya agama Nasrani, tapi saya mengalami suatu sukacita dan kegembiraan atas kerjasama yang baik. Buktinya, kalau hari Natal, baik dari pemerintah maupun masyarakat sekitarnya, kami boleh bersama-sama mengikuti acara Natal. Nah, kemudian kalau ada acara-acara seperti Natal atau di rumah, untuk menjaga dan mengantisipasi keamanan sekitarnya, maka yang menjadi pengamanan waktu itu dari Muslim, dari polisi yang beragama Muslim. Dan itu tadi nyatanya bahwa kami di sini tidak ada gangguan-gangguan dari manapun yang bisa mengganggu kami. Dan itu kami rasakan sampai sekarang ini. Jadi kami sebagai umat Nasrani di sini menyatakan kepada masyarakat Baru di sini terima kasih atas segala bantuan dan kerjasamanya kepada kami. Kami yakin bahwa kita ini adalah satu, bertanah air satu, tanah air Indonesia, berbahasa satu, bahasa Indonesia. Itulah kita pegang teguh, dan itu saya yakin bahwa masyarakat Kabupaten Baru memiliki tentang itu yang dinyatakan oleh Sumpah Pemuda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerukunan bukanlah mimpi. Di Baru, ia adalah kenyataan yang hidup di setiap rumah, di setiap sapa, dan di setiap hati warganya. Karena perbedaan bukan penghalang, tapi anugerah yang menyatukan. Saya bilang memang luar biasa kebersamaannya. Bayangkan 52 tahun di sini tidak ada gesekan, tidak ada. Seandainya orang-orang Baru di sini yang memang benci dengan orang Nasrani, kami sudah habis. Seberapa saya kami? Tidak, sedikit saja. Tapi ya, karena sayangnya juga itu bahwa memang manusia itu sama di hadapan Tuhan.